Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Pimpinan dan anggota Komisi 5, Bapak Dirjen, serta seluruh jajaran. Dalam pendalaman kali ini, saya awali dengan apresiasi kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Darat atas beberapa prestasi yang dicapai. Beberapa UNOR dan Satker mendapatkan penghargaan ya, wilayah bebas korupsi, kemudian juga Satker pengelola SBSN terbaik. Kebetulan ini di dapilnya Pak Pimpinan ini di Sulawesi Tenggara. Kemudian juga peringkat terbaik anugerah layanan investasi. Saya kira ini penghargaan yang patut kita apresiasi. Namun juga perlu dimaknai tidak saja sebagai penghargaan, ini juga tanggung jawab untuk meningkatkan kinerja. Berikutnya saya langsung pertama ke Dirjen Perkeretaapian. Senada dengan apa yang disampaikan tadi interupsi oleh Pak Ketua, Pak. Jadi ini pola komunikasi. Kenapa ada perbedaan antara direktorat yang satu dengan yang lain? Padahal ini dalam satu kementerian. Ya, semestinya yang berlaku di sini adalah budaya organisasi, bukan gaya personal. Ya, oleh karena itu memang ini menjadi catatan. Dan keluhan ini bukan saja oleh mitra langsung di Komisi 5. Stakeholder lain juga beberapa kali menyampaikan aspirasi ke kami. Misalnya Pemda, kemudian kelompok-kelompok masyarakat yang dilalui oleh lintasan kereta api. Contoh Pak, Pemda di di Serang itu mereka berkomunikasi susah. Mereka siap membangun jalan perlintasan itu di Desa Unyur, Pak, di Kecamatan Serang, tapi komunikasinya dengan pihak Direktur Jenderal Perkeretaapian ini sampai sekarang belum tuntas. Ya, anggarannya mereka siap, asalkan ada komunikasi dan perencanaannya dibantu. Seperti apa? Ya, spesifikasi misalnya ketika daerah ingin membangun jalan yang melintasi rel kereta api. Nah, demikian juga Pak di Padalarang untuk kereta cepat, kami sudah didatangi oleh kelompok masyarakat di 2 kecamatan. Sebelum dibangunnya kereta cepat Jakarta-Bandung, itu akses masyarakat untuk pergi ke sekolah, ke pasar, relatif lancar. Begitu dibangun kereta api, anak-anak sekolah harus mengeluarkan biaya 5-15 ribu per hari, kali 2 pulang pergi untuk pergi ke sekolah. Dan mereka susah untuk berkomunikasi dengan pihak-pihak di sana. Ya, jadi kalaupun komunikasi ini lancar, apa solusinya? Kalaupun anggaran, kadang-kadang Pemda siap membangun, asalkan ada komunikasi. Yang seharusnya sebenarnya juga menjadi tanggung jawab pihak Dirjen Kereta Api atau dengan mitranya, apakah itu nanti pihak operator gitu. Karena tadinya masyarakat biasa aja lewat jalan itu. Begitu dibangun rel, mereka seperti dihalang oleh tembok yang tidak bisa dilewati dan harus berputar mengeluarkan biaya harian, Pak. Jadi ini nanti jadi catatan di Desa Unyur, Pak, di Serang, kemudian di Padalarang untuk kereta cepat. Ini beberapa catatannya, intinya memang perlu komunikasi, adapun ada masalah, kalau dikomunikasikan dengan baik, solusinya bisa kita cari bersama. Itu yang pertama. Berikutnya untuk Pak Dirjen Perhubungan Darat, pertama mengenai BTS, Pak. Saya membaca dari laporan yang ada 10 kota ya penerima program subsidi angkutan darat dalam skema BTS, by the service. Kami perlu tahu kriteria kota-kota yang mendapatkan ini. Karena sebetulnya kalau kita lihat kebutuhan real di lapangan, mungkin bisa jadi ada kota-kota yang tidak masuk di sini yang lebih membutuhkan. Karena dari data kami misalnya kalau kita bandingkan Kota Surakarta itu mendapat 12 koridor, Pak. Ada 6 feeder, tambah ada 6 koridor lainnya. Sementara Surabaya cuma dapat 1 koridor. Semarang yang ibu kota provinsi justru tidak dapat. Dan kota-kota lain yang mungkin lebih membutuhkan atau kriterianya seperti apa. Nah, oleh karena itu perlu ada kejelasan tentang program ini, Juklak dan Juknisnya, sehingga pemerintah daerah atau pemerintah kota yang memang memerlukan program ini itu bisa mengajukan atau mempersiapkan persyarat yang disesuaikan dengan program ini supaya nanti tidak terkesan lebih kepada keinginan, oh kita mau di sini gitu tanpa ada kriteria
readiness kriteria yang lebih transparan begitu Pak. Karena ini kami mencatat beberapa kota tidak seimbang antara beban transportasi daratnya dengan program yang kita gulirkan. Berikutnya tentang odol, ya, over dimension, overload, yang memang menjadi salah kita. Saya kira kita perlu mengevaluasi dan menyusun kembali target-target kita terhadap penerapan larangan odol ini. Karena ternyata banyak kelindennya, banyak aspek yang harus dibenahi. Tidak bisa misalnya hanya Kementerian Perhubungan tiba-tiba menerapkan karena kita punya target, ternyata tidak bisa jalan, Pak. Masalahnya sangat kompleks. Oleh karena itu, kami mengusulkan agar ini dievaluasi, kemudian dibuat perencanaan ulang secara lebih terintegrasi. Misalnya, odol ini kenapa terjadi? Itu kan ada peran industri di situ, ada karoseri, gitu. Kemudian ada juga faktor jalan, ya. Ini tidak sinkron. Misalnya begini, Pak. Di lapangan yang sering disalahkan itu adalah para supir. Yang ditangkap, yang dihukum itu supir. Padahal pemilik kendaraan kadang-kadang tidak tersentuh. Atau bahkan yang membuat kendaraan ini siapa? Kan diizinkan oleh pemerintah. Kalau odol ini kita anggap sebagai barang terlarang, ya kalau kita buat perumpamaannya mungkin tidak tepat ya, tapi mirip-mirip. Misalnya narkoba. Narkoba ini kan barang terlarang. Ketika dia barang terlarang, maka yang paling berat hukumannya ketika ini dilakukan tentu yang membuat, kemudian pengedar, baru pengguna. Bahkan pengguna ya hanya sebatas rehabilitasi, ya, sesuai kasusnya. Tapi odol ini kita anggap sebagai sebuah barang ilegal. Justru yang dihukum hanya pengguna, hanya supir. Tapi pengedarnya ini pabrik, karoseri tidak disentuh. Pemiliknya tidak disentuh. Nah, oleh karena itu kita perlu membuat satu regulasi yang lebih adil. Demikian juga misalnya dalam satu rute jalur transportasi, misalnya lintas nasional ya, dari Banda Aceh itu ke lintas Sumatera, lintas Jawa sampai ke Bali, di Lombok ya, di kampung saya sampai ke NTT, itu berbeda-beda nanti perlakuannya. Di jalur ini boleh, begitu masuk ke Bali, di Lombok tidak boleh. Padahal yang mereka angkut adalah hasil pertanian. Begitu diturunkan atau disuruh balik, itu tomatnya sudah busuk, cabenya sudah busuk. Tadinya kami sudah dibolehkan di sana, tapi kenapa sampai sini tidak boleh, padahal ini satu jalur. Gitu. Nah ini yang perlu kita juga integrasikan, termasuk di Kementerian PU yang menyediakan jalan ya, Direktorat Jenderal Bina Marga. Ya. Maksud saya ini aturan karena punya komplikasi, kita perlu bijak ya dalam menerapkan di lapangan. Belum lagi regulasi kita yang belum lengkap, ditambah dengan penerapan oleh APH di lapangan yang berbeda-beda antara Kementerian Perhubungan, kemudian pihak kepolisian ya, Dirlantas, termasuk juga dengan Pemda. Nah, oleh karena itu kaitannya dengan ini menjadi urgen kita melakukan revisi Undang-Undang Lalu Lintas. Ya, kalaupun ini tidak bisa menjadi inisiatif DPR, saya kira pemerintah perlu proaktif. Ini menjadi usulan pemerintah dalam merevisi Undang-Undang Lalu Lintas. Ya, supaya masyarakat ini tidak dirugikan. Kasihan Pak, saya mendapat keluhan dari banyak supir yang dihukum mereka, padahal mereka itu hanya dalam tanda petik pengguna, pengedarnya gitu. Dunia industri mengizinkan, berarti ini kan pemerintah mengizinkan menjual barang ilegal. Ya. Kendaraan truk dibuat besar, begitu dipakai ilegal, tidak boleh ditangkap. Ini yang salah siapa gitu? Nah, ini perlu ada sinkronisasi dengan kementerian-kementerian lain ya, supaya masyarakat tidak dirugikan. Kesalahannya pemerintah, tapi bebannya rakyat. Jalannya tidak kita perbaiki, tidak memenuhi standar atau spesifikasi yang diharapkan, begitu kita pakai, kita yang dianggap melanggar. Nah ini perlu ada, misalnya kelas jalan juga perlu kita tingkatkan. Kalau kelas jalan kita baik, ya berapapun besarnya, berapapun bobotnya, saya kira tidak masalah. Tapi kan kita belum siap dengan itu. Oleh karena itu harus perlu bijak dalam menerapkan aturan ini. Jadi saya usul nanti Pak Ketua, odol ini sering menjadi masalah, barangkali kita perlu membuat semacam pansus atau apa begitu ya, untuk mengintegrasikan berbagai peraturan perundang-undangan. Saya kira itu yang kedua. Nah, terkait dengan program-program berbasis masyarakat, ya, program padat karya,
Saya kira ini penting Pak untuk dikomunikasikan, karena target dari program padat karya ini kan tidak saja aspek teknis, program Bapak berjalan secara teknis, tapi juga ada aspek sosial, ada aspek ekonomi. Nah, kompetensinya urusan sosial, urusan ekonomi, urusan mobilisasi masyarakat, saya kira kawan-kawan di Komisi 5, gitu ya. Karena kita bisa bantu Bapak-Bapak untuk mengamankan program-program yang memang ada aspek non teknisnya, gitu ya. Ya, kita bisa berkomunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh LSM, supaya program ini bisa berjalan. Tapi kalau tidak ada komunikasi, yang terjadi adalah programnya tidak berjalan, kami juga dikomplain oleh masyarakat, akhirnya target-target kita di Komisi 5 bersama mitra itu tidak tercapai. Nah, terakhir ini kembali ke masalah kereta api, Pak, mengenai tarif, saya kira memang kita perlu membuat satu regulasi yang memungkinkan pemerintah bisa mengatur juga tarif batas bawah dan tarif batas atas terhadap kereta api kelas bisnis, ya, supaya ada sebagaimana pesawat udara ya, penerbangan itu walaupun itu juga mekanismenya katakanlah bukan pelayanan dasar, tetapi ini menjadi transportasi favorit di wilayah-wilayah padat, terutama di Jabodetabek, gitu ya. Kalau kelas ekonomi kita punya aturannya, tapi yang untuk kelas bisnis ini perlu diatur tarif batas bawah dan batas atas supaya menjaga keseimbangan. Kalau terlalu murah, nanti transportasi yang lain juga akan terganggu. Kalau terlalu mahal, ya ini target-target perekonomian, target-target misalnya mengurangi kemacetan itu tidak tercapai. Jadi harus ada keseimbangan. Nah, untuk mencapai target ini, pemerintah perlu instrumen untuk mengatur tarif ya. Salah satunya adalah tarif selain standar pelayanan minimum yang memang harus dipersyaratkan. Barangkali demikian Pak Ketua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.